Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Nawangulan, NIM 193141017 dari kelas PGMI 3A. Di sini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih jauh tentang Sabto Tirto. Dapat kita tahu bahwa Sabto Tirto merupakan salah satu objek wisata yang berada di Desa Pabelengan, Kecamatan Matise, Kabupaten Karanganyar. Menurut catatan sejarah, Sabto Tirto merupakan petilasan Raja-Raja Mangkunegaran. Objek wisata Pabelengan tidak lepas dari sejarah perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa. Objek wisata ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Karanganyar. Maka tempat ini disebut dengan Sabto Tirto Pabelengan, yang terdapat sumber mata air yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan namanya, terdapat 7 mata air di kawasan seluas 1 hektar ini. Letak ketujuh mata air di kawasan ini saling berdekatan. Jarak antara satu mata air dengan mata air lain adalah 5 meter, sementara jarak paling jauh adalah 13 meter. Adapun sejarah dari Sabto Tirto ini sendiri yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati ing Aduyarelana Jaya Misoso yang hidup di antara tahun 1725 sampai 1795. Separuh usianya dinikmati sebagai pejuang yang berusaha mempersatukan bumi Mataram. Perjalanan perang dengan taktik gerilya dengan semboyan Tiji Tepih, beliau adalah pejuang Trah Mataram yang berusaha hendaki bumi Mataram bebas dari cengkraman Kompeni Belanda. Selama 16 tahun, beliau berjuang dengan gigihnya. Alkisah, perjalanan Eyang Pangeran Samber Nyawa telah sampailah di Desa Pabelengan. Disinilah beliau mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan ritual menggunakan air di Sabto Tirto Pabelengan. Untuk pertama kalinya, beliau mandi di sumber air bleng atau dengan tujuan ngeblengke tekad atau menyatukan cipta rasa dan karsa, pikiran, dan keinginan agar dapat mengusir Kompeni Hindia Belanda dari bumi Mataram ini. Yang kedua kalinya, beliau mandi di air urus-urus dengan maksud segala tujuannya dapat terurus dengan mandi di air urus-urus. Yang ketiga, beliau mandi di air londo atau air soda agar mendapat kesegaran jasmani dan rohaninya dengan cara meminum air tersebut. Kemudian, beliau melanjutkan mandi di air hidup dan air mati dengan tujuan agar segala cita-cita perjuangannya hidup dan matinya beliau pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beliau melanjutkan memandikan bala tentara dan prajuritnya di air kasaktan atau air kesaktian dengan maksud akan memperoleh kekuatan, kewibawaan, keberanian, dan jiwa patriotisme agar dapat mengusir penjajah Belanda dari bumi Mataram. Yang terakhir kalinya, beliau mandi di air kamulyan atau air hangat dengan tujuan agar segala cita-cita beliau mengusir penjajah Belanda dapat kemuliaan dan ketentraman bagi rakyat bumi Mataram. Di Sabto Tirto ini juga terdapat pemandian Keputren. Pemandian Keputren merupakan peninggalan dari Raden Mas Surono atau Mangkunegaran IV yang terdiri dari 6 bilik kamar mandi dan merupakan peninggalan satu-satunya yang tersisa dari peninggalan Mangkunegaran yang ada di Sabto Tirto yang masih asli. Uniknya, meski letaknya saling berdekatan,
Ketujuh mata air di sini memiliki kandungan yang berbeda-beda. Setiap mata air di kawasan ini juga dianggap memiliki khasiat yang berbeda. Yang pertama, air blank yang memiliki rasa asin, dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit katarak. Lalu, air urus-urus yang merupakan mata air paling asin di kawasan ini yang dipercaya dapat memperlancar buang air. Berikutnya, air soda, di mana air ini dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit dalam serta menurunkan kolesterol, gula, dan asam urat. Air kasekten dipercaya dapat menambah keberanian dan kewibawaan. Air hangat dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit. Air hidup yang mengandung belerang dipercaya dapat membuat awet muda. Sementara satu-satunya sumber air yang tidak bisa dikonsumsi yaitu air mati. Sumber mata air mati ini tidak bisa dikonsumsi karena mengandung karbon dioksida. Dari cerita sejarah Saptotirto dapat ditarik kesimpulan bahwa Saptotirto Pebelengan adalah tempat untuk penyuwunan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai tujuan agar terkabul dengan melakukan proses ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menguri-uri melestarikan Saptotirto Pebelengan yang mempunyai nilai sejarah ini. Semoga dapat memayu hayuning bawana lan memayu hayuning sesami. Gemah ripah Lojinawi, Kerto tentrem, Kerto raharjo. Selain sebagai tempat sumber mata air, di kawasan ini juga terdapat peninggalan dari salah satu tokoh perjuangan yang mendapat julukan Pangeran Sambernyawa. Peninggalan yang dimaksud berupa tempat semedi yang dinamakan Tatalan. Saptotirto juga sering dikunjungi oleh para peziarah yang akan berziarah ke makam raja-raja di Astana Maadep atau Girilayu untuk bisa menyucikan diri di tempat ini. Selain sebagai tempat bersejarah, Saptotirto juga merupakan tempat wisata. Adapun jam operasional dari Saptotirto Pebelengan ini sendiri buka mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Oh ya teman-teman, sebelum adanya pandemi corona ini, pada setiap hari Sabtu dan Minggu, di Saptotirto ini juga ramai akan pengunjung, karena pada hari Sabtu dan Minggu terdapat pasar-pasar yang menjual jajanan pasar. Dengan adanya Saptotirto ini, selain sebagai sumber air yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, juga menjadi salah satu tempat untuk membuka peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar. Di Saptotirto ini juga menegakkan protokol kesehatan ya. Di sini disediakan sabun cuci tangan bagi para pengunjung sebelum memasuki wilayah Saptotirto ini. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit informasi mengenai Saptotirto Pebelengan. Semoga bisa menjadi referensi tempat wisata bersejarah bagi teman-teman semua ya. Karena selain untuk merefreshing diri, kita juga akan menambah ilmu baru tentang sejarah Saptotirto. Terima kasih teman-teman.